Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Silakan anak-anak bagi yang belum mengklik like, subscribe, silakan klik dulu like dan subscribe-nya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Di mana dalam pembelajaran kali ini, materi yang kita bahas adalah PPKN dengan indikatornya atau KD-nya mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, serta menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia yang akan membahas KD 3.5 dan 4.5. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan terakhir akan kita bahas muatan IPS dan KD.5 yang akan kita bahas, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun pada umumnya selalu gagal. Mengapa perlawanan bangsa Indonesia mengalami kegagalan? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah perlawanan yang dilakukan tidak secara serentak. Kemudian masih bergantung pada seorang pemimpin, di mana jika pemimpinnya ditangkap, maka perlawanan otomatis akan terhenti. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah kalah dalam hal persenjataan, di mana bangsa Indonesia melakukan perlawanan hanya menggunakan peralatan atau senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, panah, dan lain-lain. Sementara penjajah menggunakan senjata yang lebih modern, yaitu senjata api, meriam, bom, dan lain sebagainya.
Kemudian Belanda juga selalu menerapkan politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera. Nah, setelah melakukan perlawanan secara kedaerahan yang tidak berhasil, maka pada tahun 1900-an dimulailah era kebangkitan nasional. Pada era ini muncullah organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan pada masa perlawanan secara radikal yang berlangsung antara tahun 1920 sampai 1927. Hal ini dimulai dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal, keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama. Organisasi yang tumbuh pada masa ini antara lain PKI atau Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian pada tahun 1930 muncullah masa moderat, di mana pada masa moderat ini lahirlah organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi ini berhaluan moderat antara lain Partindo yang lahir pada 1930, PNI Baru, Partai Gabungan Politik Indonesia atau disingkat GAPI. Selain organisasi di atas, masih banyak organisasi-organisasi lain yang berkembang seperti Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam ala Indonesia, Jong Islami Tenbon, Sumatera Tawawib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan lain sebagainya. Perkembangan masyarakat pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, perkembangan ini memunculkan para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Kemudian di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing, tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Maka muncullah paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Pada bidang sosial budaya, mereka melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer
sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 22 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesian Club di Jalan Kramat Jati Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi ikrar Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggali informasi penting dari suatu teks narasi sejarah antara lain: yang pertama, yaitu bertanya mengenai sesuatu peristiwa sejarah, dilanjutkan dengan mengumpulkan cerita mengenai sejarah tersebut. Langkah ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Yang keempatnya, membuat urutan peristiwa sejarah, kemudian membuat kerangka cerita, dan yang terakhir, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi dan urutan peristiwa yang telah dikumpulkan. Baiklah anak-anak, mari kita berlatih. Silahkan temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada orang tua atau berdiskusi. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda, ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya, walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada manusia yang lebih rendah.
Oleh karenanya, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadat serta sistem kekerabatan. Adat istiadat. Adat istiadat adalah merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia, karena setiap suku pasti memiliki adat istiadat yang berbeda dan tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-biasaan lain. Contohnya upacara pembakaran mayat atau disebut ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak pada perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka berbicara terus terang, sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Bahasa daerah merupakan bahasa yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai contohnya adalah suku Jawa memakai bahasa Jawa, suku Batak memakai bahasa Batak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau garis kedua. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran ini, silahkan dikerjakan tugas berikut. Sekali lagi, bagi anak-anak yang belum subscribe, silahkan subscribe. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya, di tempat dan lokasi yang sama. Zona Belajar Mandiri Channel.